rekan-rekan semuanya, pagi ini kita akan unboxing cat khusus untuk kolam koi, yaitu FlexiCoat water ponding yang saya beli dari Tokopedia. Nama tokonya adalah di Allshop. Link untuk pembeliannya akan saya tambahkan nanti di deskripsi video ini. Mari kita unboxing. Packingnya bagus, kita buka aja. Dan ini beratnya yang kita beli adalah 10 kg. Kemasannya ada dua, yaitu untuk FlexiCoat water ponding ini 10 kg dan 2,5 kg. Cat ini khusus untuk mengecat kolam koi. Jadi sudah khusus ya, bukan cat-cat pada umumnya. Kita lihat penampakannya. Di sini tertulis bahwa untuk yang kemasan 2,5 kg itu untuk luas cat sebesar 4 meter persegi, sedangkan untuk yang 10 kilo untuk 16 meter persegi. Packingnya bagus dan kita lihat isi dalamnya. Kita buka. Cat ini ternyata terdiri atas dua bagian, satu bagian cair dan satunya berbentuk serbuk. Nah, cat ini berisi dua bagian, yaitu yang bersifat cairan, yang satunya berbentuk powder. Yang berbentuk cairan ini volume net width-nya 4 kilo, sedangkan yang bentuk powder ini net width-nya adalah 6 kilo. Jadi semuanya totalnya adalah 10 kilo. Nah, cara penggunaannya itu nanti akan dicampurkan berduanya. Di sini ada data teknisnya, bisa dibaca. Nanti akan saya foto juga. Nah, alat yang kita butuhkan yaitu pertama scrub. Scrub ini untuk membersihkan sisa-sisa semen yang masih menempel di dinding. Kemudian setelah itu kita akan amplas. Kita akan amplas dindingnya agar lebih halus. Saya menggunakan amplas bulat gini agar pegangannya lebih enak juga. Ukuran 240. Kemudian kuas untuk mengecat, ember untuk mengecat, dan ini adalah kanebo yang kita gunakan untuk mengelap ya, membuat lembab kolamnya. Jadi sebelum proses aplikasi kita pastikan bahwa dinding kolam itu sudah bersih, tidak berdebu dan lembab. Kita scrub dulu dinding permukaan tembok. Hingga bersih, tidak ada bekas-bekas cat lagi yang menempel. Kemudian kita lakukan pengamplasan. Kita melakukan pengamplasan agar debu yang telah kita scrub agar lebih halus lagi juga permukaannya, hingga seluruh permukaannya ya kita lakukan pengamplasan. Setelah itu kita lakukan pembersihan debu-debu tadi, dilap dengan kanebo. Usahakan bahwa dinding yang akan dicat ini lembab ya. Dan kalau ngecek jangan pada kondisi terik, usahakan pada kondisi yang dingin, yang mataharinya tidak terlalu terik,
karena akan berpengaruh terhadap kelembapan dari tembok ini. Sebelum kita melakukan pengecatan terhadap dinding kolam dan dasar kolam koi ini, kita harus memastikan bahwa permukaan kolam harus keras, kering, bersih, dan bebas dari sisa-sisa cat, debu, minyak, dan lainnya. Pastikan tidak ada permukaan atau area yang retak-retak ya. Jika ada, tambal dulu menggunakan campuran semen pasir dan bonding agent. Pastikan juga umur acian ini sudah berumur lebih dari 28 hari atau 4 minggu. Oke kawan-kawan, kita akan melakukan percampuran dari FlexiCoat water ponding ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya ini dan like, kemudian bisa di-share ke teman-teman yang lain agar channel saya ini bisa berkembang dan saya lebih bersemangat untuk membuat video. Oke, tahap pertama yaitu kita mencampurkan cairannya ya. Karena ini terlalu banyak, maka saya akan menggunakan setengahnya, yaitu sebanyak, karena ini 4 kilo, maka kita timbang sampai ke 2 kilo aja. Ikutin Pak, ini ya air jatuhnya sama ini apa itu drumnya kelihatan Pak, ininya drumnya. Oke, sudah 2 kilo cairan. Kemudian kita serbuknya kita timbang sebanyak 3 kilo. Powdernya ini secara perlahan-lahan aja, tidak perlu total, sambil diaduk. Kita aduk terus ya. Kita aduk terus menerus hingga berbusa ya, hingga berbusa dan adonan ini tercampur rata. Nah, ini sudah mulai tercampur rata. Kita aduknya tadi hampir 15 menit. Sudah muncul sampai dengan muncul buih-buih di atas permukaan cat ini tadi, adonan ini. Kita diamkan 5 menit sebelum kita aplikasikan ke pengecatan dinding. Jadi ini adalah penampakan dinding yang sudah dicat. Kalau yang sebelah sana belum ya. Dinding yang sudah dicat baru 1 lapis dengan FlexiCoat water ponding. Sudah rapi. Kita akan melapisi tahapan berikutnya, yaitu tahapan kedua, pelapisan kedua, tapi dengan arah cat yang berbeda. Kalau tadi adalah turun naik, maka kita akan tahap kedua ini kita akan catnya secara horizontal atau mendatar seperti ini, agar sapuan-sapuan tadi yang tembok yang belum tersapu, ada tembok yang belum tersapu rata, kita bisa ratakan kembali dengan cat lapisan kedua ini. Dan ternyata ini emang benar, karena per tiap 2,5 kg itu bisa
sapuannya hingga 4 meter persegi. Oke, saya akan melanjutkan mengecatnya. Tetap semangat untuk mengerjakan kolam ini. Jadi kenapa kita menggunakan FlexiCoat? Karena FlexiCoat water ponding ini emang sudah diformulasikan khusus untuk kolam koi. Jadi setelah dicat kita nggak akan perlu menunggu waktu yang terlebih lama untuk memasukkan ikan koi, karena tidak mengandung bahan kimia yang mengganggu siklus, yang mengganggu kehidupan koi nantinya. Ya, beginilah hasil pengecatan dari FlexiCoat water ponding. Hitam legam karena saya emang memilih warna hitam. Ini kondisinya. Dan untuk berat 10 kilo tadi, ini saya maksimalkan untuk sapuan permukaannya bisa mencapai sekitar 20 meter persegi dari yang direkomendasikan sekitar 16 meter persegi. Setelah pengecatan ini kita akan diamkan, kita akan keringkan selama kurang lebih 3 hari. Nanti setelah 3 hari kita akan running test kolam ini untuk pertama kalinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan membunyikan loncengnya, dan like video ini. Jika bermanfaat tolong untuk di share. Nantikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih.